Jadi, strategi pembelajaran adalah aktivitas terencana yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dengan cara pemilihan metode pembelajaran yang tepat agar digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar pada siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu langsung disiapin aja ya. KM-nya di kelas ini siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Aji untuk langsung memimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke anak-anak, Ibu absen dulu ya. Yang Ya, Bu. pertama untuk 12 IPA 1 Andini Marlianti. Hadir, Bu. Waduh, Andini semangat banget ya. Iya, Bu, semangat banget. Selanjutnya Erin Permata, Hadir. Dery Firmansyah. Hadir. Selanjutnya Nesa Arum, Hadir. Wisnu Aji. Hadir. Anak-anak, ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu kemarin tentang apa? Tentang hak dan kewajiban warga negara, bukan, Bu? Iya betul, Andini pintar sekali ya. Untuk ada nggak yang bisa menjelaskan ulang gitu secara singkat mengenai materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Iya silakan Andini. Ya kan kemarin kan ngebahas mengenai hak warga negara. Jadi hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk berbuat sesuatu. Misalnya seperti hak perlindungan hukum. Sedangkan sikap yang harus dilakukan oleh seorang warga negara yaitu definisi dari pengertian kewajiban warga negara seperti kewajiban membayar pajak, Bu. Oke, bagus banget ya Andini. Kasih tepuk tangan untuk Andini. Jadi memang betul ya tadi yang sudah dipaparkan oleh Andini yaitu mengenai makna dari hak dan kewajiban warga negara sudah benar. Jadi memang hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan gitu ya. Yang tidak maksudnya yang berhubungan gitu, yang dimana sebagai seorang warga negara kita itu harus dapat menjalankan keduanya, yaitu hak dan kewajiban. Karena sebagai seorang warga negara apabila kita menginginkan hak kita juga harus menjalankan kewajiban kita. Seperti dalam contohnya apabila pada sila pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bahwasannya di dalam sila pertama ini kita itu berhak untuk memilih atau memeluk agama serta kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu kita juga memiliki kewajiban atau berkewajiban untuk dapat menghargai agama atau kepercayaan antar sesama manusia gitu. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk ikut serta memiliki kepercayaan atau agama seperti yang sama seperti kita gitu. Jadi untuk materi hari ini itu kita melanjutkan dari materi minggu kemarin ya. Nama materinya untuk saat ini yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk contoh dari kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ini seperti Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih melihat seorang anak jalanan yang sedang mengamen di jalan? Pernah, Bu. Pernah ya. Kalau misalnya kalian pernah nggak sih melihat atau bahkan didatangi oleh seorang pengemis anak kecil? Pernah, Bu. Pernah. Nah, jadi anak jalanan dan pengemis tadi itu merupakan salah satu golongan warga negara yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Untuk itu mereka juga termasuk ke dalam golongan warga negara yang menjadi kayak melanggar haknya gitu, yaitu mereka itu melanggar hak dalam berpendidikan gitu. Karena dalam, nanti Ibu tulis ya. Nah, jadi kenapa mereka itu termasuk ke dalam pelanggaran hak? Ya, karena mereka tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk itu, angka putus sekolah yang tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara utuh sepenuhnya amanat dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya yaitu
salah satu contoh pengingkaran kewajiban gitu, karena seharusnya sebagai warga negara apabila kita menginginkan hak kita untuk hidup bersih gitu, hidup nyaman di negara kita ini, kita juga ya harus memiliki kewajiban atau kita juga berkewajiban untuk dapat menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara yaitu yang tadi, membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang kedua yaitu melanggar aturan berlalu lintas. Yang untuk contoh yang ketiga yaitu merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan umum, merusak jaringan telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tidak membayar pajak pada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, serta juga retribusi parkir dan sebagainya. Untuk contoh yang terakhir yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya dalam kegiatan siskamling gitu ya. Selanjutnya di sini mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara, ini Ibu akan menampilkan salah satu video dari kasus-kasus yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi kalian selamat menyaksikan ya, videonya pendek kok, tenang aja. Selanjutnya, saudara, aksi seorang pengemudi sepeda motor yang menerobos lampu merah sambil mengangkat roda depannya di Kota Blitar viral di media sosial. Selain melanggar lalu lintas, aksi ini juga membahayakan keselamatan pengemudi yang lain. Warga Kota Blitar dihebohkan dengan unggahan video yang memperlihatkan aksi menerobos lampu merah oleh seorang pengendara motor yang membahayakan lagi dengan mengangkat roda depan motornya. Kejadian ini terjadi di Jalan Sanan Kulon, Kota Blitar. Pengendara melanggar dua aturan dan dapat mencelakai pengguna jalan yang lain. Nah, terus kalau misalnya ada kasus pelanggaran, pasti ada penyebabnya dong. Nah, lalu apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara ini? Jadi biasanya penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara ini sebetulnya disebabkan oleh beberapa faktor. Namun di sini Ibu rangkum ke dalam beberapa contoh aja ya, yaitu yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua juga rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan, serta yang kelima yaitu ketidaktegasan aparat hukum. Itu sebagai warga negara, apabila kita menginginkan negara kita ini terbebas dari kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban ini, kita itu harus dapat menghindari penyebab-penyebab tersebut gitu. Anak dari penjelasan materi Ibu tadi, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau misalnya sudah, bisakah kalian memberikan satu contoh, mau itu dari pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Ada yang bisa? Ada yang berani? Angkat tangan. Ayo, ada nggak yang bisa memberikan contohnya? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Erin. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu kayak tidak menghormati hak asasi manusia, Bu, kayak pencurian atau ngebully gitu, Bu. Yang aku tahu kayak gitu doang, Bu. Oke, bagus sekali ya Erin, itu mengenai contoh kasus pengingkaran kewajiban. Nah, untuk contoh pelanggaran haknya, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Wisnu Aji. Di sini ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara, Bu ya. Misalkan Bu ada aksi main hakim sendiri, kayak misalkan ada pencuri nih Bu ya, terus dia ketangkep gitu Bu, terus digebukin sama warganya. Nah itu seharusnya tidak boleh Bu. Nah selanjutnya ada melakukan plagiarisasi atau menjiplak karya orang lain, misalkan lukisan gitu Bu ya, lukisan orang lain gitu ya, karya orang lain, terus kita kayak menjiplak terus dijadikan karya kita, itu nggak boleh Bu. Terima kasih, itu doang sih Bu. Wah, bagus sekali Wisnu Aji dan Erin tadi ya, sudah bagus sekali, berarti kalian sudah mengerti ya untuk mengenai materi hari ini. Oke, mungkin di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kita ya hari ini, yaitu kesimpulannya adalah hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang dimana sebagai
warga negara, kita itu harus dapat menjalankan keduanya dengan baik agar tidak ada lagi kasus pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Untuk itu sebagai seorang warga negara seharusnya kita bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sosok manusia yang beradab, selalu menghormati keberadaan orang lain. Selain itu, pemerintah juga berperan penting dalam mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini. Ini dapat dilakukan dengan cara seperti pemerintah harus lebih menegakkan supremasi hukum, serta lebih meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya dari materi kita hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ibu ada banyak salah kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan ya semuanya. Ya ibu. Nah, ibu berharap kalian bisa semangat terus belajarnya, jangan lupa belajar, jangan lupa terus berjuang, karena berjuang itu memang melelahkan ya anak-anak, tapi percayalah kesuksesan itu membutuhkan perjuangan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.